Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sering kali terlupakan oleh peradaban. Tapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini saya Nyimas Alisa Nur Syakira dari SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin ingin menceritakan sejarah singkat tentang seorang pejuang wanita, yakni Ratu Zaleha. Terlahir sebagai bangsawan, Ratu Zaleha justru hidup sederhana dari hutan ke hutan melawan kekuasaan Belanda di masa kecamuk Perang Banjar. Seperti apa jejak rekamnya? Mari kita simak bersama-sama. Kemerdekaan Republik ini dihiasi oleh jejak sejarah yang panjang. Penjajahan Belanda yang berlangsung ratusan tahun membuat semua instrumen kekuatan rakyat mengangkat senjata. Tidak hanya didominasi oleh kaum pria, perlawanan juga datang dari perempuan-perempuan yang tidak rela tanpa dijajah oleh Belanda. Jika perang di Aceh muncul namanya Cut Nyakdin dan Cut Mutia, di Maluku ada Christina Martatia Hahu, dan di Jawa Barat ada Dewi Sartika. Tidak kalah tenarnya, di Banua Kalimantan Selatan ini mempunyai singa perang wanita yang bernama Gusti Zaleha. Segenap jiwa raga dipertaruhkannya untuk kemerdekaan Banua. Gusti Zaleha atau lebih dikenal Ratu Zaleha telah terlibat perang sejak tahun 1859 hingga tahun 1905. Dilahirkan tahun 1880 di Muara Lawung. Sekarang menjadi Kecamatan Lahung Tuhung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Dia adalah putri Istana Kesultanan Banjar, pasangan Sultan Muhammad Seman dan Nyai Salamah. Darah perangnya diwarisi langsung dari kakeknya, yakni Pangeran Antasari. Sang ayah, Gusti Muhammad Seman, adalah sosok penerus perjuangan Pangeran Antasari. Bergerilya melawan Belanda yang berpusat di Banjarmasin dan meluas hingga ke hulu Sungai Barito, pedalaman Kalimantan Tengah. Mulai dari sini. Sebelum ayahnya meninggal, Ratu Zaleha diberi cincin kerajaan dan sejak itu pula ia menggantikan ayahnya sebagai sultan dan pemimpin perang tertinggi. Lalu diberi gelar Ratu Zaleha. Bersama sang suami Gusti Muhammad Arsyad, Zaleha melanjutkan perjuangan ayahnya. Ketika suami dan pasukannya dilumpuhkan oleh Belanda, suaminya ditangkap dan diasingkan ke Bait Sendor atau Bogor pada 1 Agustus 1904. Zaleha tidak patah arang. Bersama pengikutnya, beliau membangun pertahanan di Banteng Manawing dan Dambang Batubara Oranje Nassau untuk menghadang gempuran pasukan Belanda yang memiliki persenjataan yang lengkap. Meski menderita kekalahan fisik dan batin luar biasa karena menjadi buruan Belanda, Ratu Zaleha menolak untuk menyerah. Dia terus melawan sehingga senjata kelewang Ratu Zaleha pernah memotong leher sersadu Belanda di dalam suatu pertempuran di Barito. Rambutnya yang cukup panjang dan telah disanggur rapi telah putus dilanda peluru. Lengannya yang kiri pula telah ditembus pula oleh peluru yang lain sehingga badannya bergelimang merah darah. Baju dan celananya compang-camping. Darahnya mengalir membasahi tubuh. Namun air matanya pernah jatuh setetes pun. Wasiat almarhum ayah dan kakeknya bahwa perempuan Banjar harus juga patriot yang semboyan. Haram menyerah aja sampai kaputing. Yang memiliki arti tetap semangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir tetap dipegang teguh oleh Ratu Zaleha. Namun pada tahun 1906, Ratu Zaleha ditangkap dalam keadaan fisik lemah dan sakit-sakitan saat bergerilya di dalam hutan. Selama 31 tahun, Ratu Zaleha bersama keluarganya diasingkan dan diizinkan kembali ke Banjarmasin tahun 1937. Di masa tuanya, Ratu Zaleha kembali ke kampung halaman. Beliau meninggal pada tahun 1953 dan dimakamkan di komplek makam Raja-Raja Banjar di Banjarmasin. Ratu Zaleha adalah sosok ibu bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan, kesederhanaan, semangat, kerja keras, kegigihan dan pantang menyerahnya patut kita teladani.
Walaupun Ratu Zalah telah tiada, tetapi harum namanya telah sirna di hati rakyat Kalimantan. Demikian sedikit sejarah singkat tentang Ratu Zaleha, sang singa perang dari pendalaman Kalimantan, yang saya rangkum dari berbagai sumber sejarah. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.